Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 16 Februari 2024, hari Jumat. Jadi merupakan hari terakhir pada minggu ini. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat update kemarin malam, lebih tepatnya kemarin setelah pasca live ya. Yang dimana sudah saya bilang juga, kalau kita bisa melihat M30, M15 atau H1 tutup di atas 1996, itu bisa kesempatan kalian kalau mau nge-buy. Tapi saya pribadi tidak ingin nge-buy. Jadi jika ada yang ingin ambil buy, bisa di sini dengan stop loss kemarin saya taruh adalah, lebih tepatnya bisa saya taruh di 1990. Tapi karena tidak ingin buy kemarin, saya fokusnya cuma di sell. Ya, yang dimana harga kemungkinan akan menumpuk sellernya dari 2000 sampai 2005. Dan benar aja ketika harga naik sampai ke 1996 tutup, naik retest ya, berhenti di 1996, kemudian harga didorong naik sebelum berita itu harga tepat naik sampai ke 2000 kemudian drop. Nah, berita kemarin ya, kalau dilihat ini saya akan bahas dulu sedikit untuk beritanya. Jadi kemarin itu beritanya bisa dibilang campur aduk ya, karena kalau dilihat detail mengenai data kemarin ya, sebenarnya benar-benar hasilnya mix. Mixnya itu maksudnya adalah kita lihat yang pertama retail sales ya, yang dimana kemarin saya kira retail sales itu tidak akan bisa menghasilkan angka yang minus. Ternyata kemarin itu minus, bahkan minusnya lumayan ekstrim ya. Dari yang sebelumnya di sini 0,6 direvisi menjadi 0,4, diekspektasikan turun jadi minus 0,2, ternyata yang keluar adalah minus 0,8. Kemudian di sini ada retail control, itu juga hasilnya minus. Kemudian core retail sales juga hasilnya minus. Jadi semuanya data mengenai penjualan retail itu ternyata kurang baik ya, hasilnya pun minus. Sebenarnya ini merupakan data retail di bulan Januari. Jadi berarti kalau dilihat data bulan Januari dari segi retail itu kurang memuaskan sebenarnya. Dan selain dari data retail sales yang kurang baik hasilnya, ini hasilnya yang dimana ini minus semua. Saya katakan mix karena kalau dilihat tingkat pengangguran klaim mingguan itu ternyata drop lumayan dari 220.000 menjadi 212.000, lumayan ya. Tapi saya ekspektasikan kalau bisa di bawah 210.000 itu kan pasti akan berpengaruh sekali. Tapi hanya 212 ya, it's okay lah, nggak apa-apa. Sebelum itu ya, sebelum saya ke yang lain. Selain dari retail sales ya, di sini juga ada data mengenai ekspor dan impor. Ternyata dari segi ekspor dan impor data terakhir di Amerika per bulan Januari itu ternyata hasilnya juga bagus, dari yang sebelumnya minus menjadi 0,8% semua. Ya. Itu hasilnya bagus, sedangkan tadi kan dari jobless claim-nya itu hasilnya bagus, dari 220.000 turun menjadi 212. Lalu kalau dilihat di sini orang yang terus berlanjut mengklaim pengangguran itu sebenarnya meningkat sedikit dari 1865 ke 1895 ya. Tetapi kalau dilihat dari segi manufaktur sekarang ya, New York Empire State Manufacturing Index dan Philadelphia Fed Manufacturing Index itu keduanya hasilnya bagus banget bisa saya bilang. Terutama dari segi New York Empire State Manufacturing. Berarti bisa dikatakan berarti dari segi manufacturing index, yang dimana ini akan menunjukkan data nanti di minggu depan kayaknya ya tentang ISM Manufacturing Index, berarti bisa dikatakan dari segi ISM Manufacturing Index ataupun Flash Manufacturing Index diperkirakan hasilnya akan masih di atas 50. Karena kalau dilihat di sini Philadelphia sudah keluar dari minus ya, dari minus 10 mencetak angka 5. Dan dari segi New York Empire State itu yang sebelumnya minus 43, yang keluar ternyata minus 2. Lumayan jauh banget bedanya ya. Bedanya itu minus 41. Lumayan banget jauhnya. Jadi itulah mengapa kemarin XAUUSD itu
sempat didorong naik ceritanya kemarin ya. Jadi kemarin itu ceritanya sempat didorong naik ya karena angka retail sales yang buruk, kemudian didorong turun lagi karena data tingkat jobless claim-nya itu ternyata hasilnya baik, turun lagi sampai ke 1996, benar-benar berhenti di 1996, kemudian naik lagi ya sampai ke area area supply yang ada di 2005 yang sudah saya plotkan kemarin ya. Sebelum akhirnya di sini harga itu benar-benar flat, nggak bergerak sama sekali. Nah, kalau dilihat per M30 ya, harga itu ketika sampai ke 2003, 2004 ya, dia break memang area supply-nya, tapi ketika dia break harga itu tidak langsung terbang. Yang ada harga itu malah reject lagi turun ke bawah, meretest lagi 2000 lagi sekali, naik lagi ke area supply dan sekarang turun lagi sekali, sekarang di harga 2002. Jadi bisa dikatakan yang sudah saya bilang kemarin ya, seller itu akan banyak masuk di sekitaran 2000 sampai ke 2005. Mengesampingkan adanya berita yang kemarin terjadi ya. Apalagi kalau di sini retail sales jika kemarin itu hasilnya positif ya. Jika retail sales ini hasilnya nggak minus aja ya, dari core retail sales dan juga retail sales ini hasilnya nggak minus, at least 0,5 ataupun 0,3 lah. Saya rasa ini akan XAUUSD bisa kembali drop di bawah 2000. Ya, tapi untungnya karena hasil datanya itu benar-benar mix ya. Jadi perlawanan antara seller dan buyer itu cukup seimbang. Jadi ketika seller masuk di 2005, buyer masuk lagi di sekitaran harga 2000. Didorong turun sampai ke 2000, didorong lagi sampai ke 2005. Sampai ke 2005 sekarang harga didorong lagi untuk bergerak turun. Jadi bisa dibilang akibat data tersebut dari yang sebelumnya banyak posisi seller menanti, ternyata banyak juga yang switch posisinya dari yang berpikiran sell berubah menjadi buy. Oleh karena itu di sini kita lihat peperangan harganya itu seimbang. Sampai ke 2005 ya, sampai mentok 2008, dibanting turun sampai mentok di 1996 ya. Ataupun paling terbaru low-nya adalah di 1998. Kemudian naik lagi dan sekarang dibawa turun. Jadi benar-benar ibaratnya 1:1 kekuatannya. Nah, di sini saya akan yang pertama ini berarti sudah bisa saya delete ya untuk area supply M5 kayaknya ya. Supply M5 atau M15 ini saya lupa ini. Kayaknya cuma patahan doang saya gambar ini ya. Ya, ini bisa saya delete ya. Sudah selesai berarti. 19 ini akan saya delete juga supaya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang berarti saya akan buat analisanya itu dari weekly. Nah, dari weekly sekarang kalau kita lihat secara historinya, weekly pada saat di tanggal 4 Desember 2023 itu tidak berhasil tutup di bawah 2000. Kalau kita lihat semenjak November 2023, Desember 2023 awal dan Desember tanggal 11 2023 dan di 15 Januari 2024 kemarin harga tidak berhasil tutup di bawah 2000. Jadi chance-nya untuk hari ini adalah jika memang weekly candle close di bawah 2000, ini akan sangat-sangat men-trigger bahwa di minggu depan kita akan melihat adanya bearish power yang sangat kuat sampai ke 1980, bahkan ekstrim sampai ke 1973, menjemput ekor yang paling bawah di sini. Kalau weekly pada hari ini ataupun weekly close ya, karena sekarang kan Jumat, weekly close di bawah 2000, maka itu bisa menjadi suatu trigger bahwa di minggu depan kita akan bisa melihat penurunan lumayan jauh sampai ke 1975 atau bahkan ekstrim sampai ke 1960 1950 ya. Karena itulah kalau kita lihat pandangan weekly itu kita perlu lihat juga ya. Karena sejarahnya sudah 1 2 3 4 ya, 4 candle weekly itu tidak berhasil tutup di bawah level 2000. Ya, kita jangan lihat patokan ini ya. Kita lihat jangan berpatokan yang di sini. Kita lihat patokannya itu yang sudah terjadi beberapa hari kemarin. Lebih tepatnya beberapa bulan kemarin. Berarti kan sudah apa ya kalau dilihat? Sudah 2-3 bulan ya harga itu tidak turun di bawah 2000. Kalau misalnya hari ini candle close di bawah 2000, kemungkinan kita akan bisa melihat
lumayan penurunannya dari XAUUSD sampai ke 1973. Jadi kunci untuk di minggu depan adalah kita akan perlu lihat penutupan candle pada hari ini. Ya. Kalau kita lihat dari segi daily itu ternyata meretest area support become resistant yang ada di 2006, 2005 yang secara daily ya. Karena kalau dilihat di sini kita bisa plotkan dua area ya. Ini kita bisa buat suatu area lah ya, bisa kita bilang. Nih, data harga itu meretest 2006 dan 2005. Dan kalau kita ukur juga secara Fibo time frame H4 atau bentar ya. Oke, kalau kita pakai dari daily sekarang ya. Berarti otomatis harganya sekarang itu sudah membuat lower low baru. Jelas banget ya kan? Karena kalau kita lihat sekarang berarti dari segi market structure-nya ya. Ini kan market structure terakhir di sini ya, di sini. Oke, langsung saja diambil di sini, kemudian naik, turun, dia berusaha change of character tapi ternyata tidak berhasil. Dan harga itu langsung drop sampai ke 1984. Dan kalau kita lihat di daily, kalau kita tarik Fibonacci daily besarnya ya, itu kemarin harga berhenti di 23,6 ya. Apakah potensi harga bisa lumayan tinggi sampai ke Fibonacci 50 dan 61,8? Saya rasa agak sulit, terkecuali memang ada suatu hal yang bisa men-trigger dari segi fundamental. Ya. Karena sekarang logikanya itu harga masih bermain-main di sekitaran level 2000 ya. Jadi pressure untuk didorong naik saya rasa belum kuat, kecuali harga bisa balik di atas 2012, itu baru saya percaya pressure ke atas akan mulai ada lagi. Tapi so far selama belum bisa di bawah selama harga masih stay di bawah 2020 lah saya bilang ya. Kalau harga masih stay di bawah 2020, saya beranggapan harga itu akan masih condong bergerak miris. Dan kalau kita lihat dari segi time frame H4 ya, kita bisa tarik Fibo terdekat sebenarnya kemarin itu harga berhenti di 50% kalau nggak salah. Nah, harga berhenti di 50% tepat di harga 2008 kalau kalian lihat di sini ya. Tepat di 2008 harga reject, dan sekarang kemungkinan harga itu bisa saja melanjutkan penurunannya pada hari ini. Ya. Karena jika memang ini 2008 ataupun 50% Fibonacci bisa di reject, maka kita bisa tarik untuk masalah extension, yaitu yang pertama 1272 itu sampai di 1977 ya, jika memang benar ini bisa melanjutkan penurunan. Untuk hari ini secara berita saya rasa cuma ada satu ya. Oh enggak, ada lumayan ya. Untuk lumayan hari ini itu kita ada dari PPI ataupun Producer Price Index ya. Lalu ada prelim University of Michigan Consumer Sentiment, lalu diikuti oleh Building Permit. Jadi kalau dilihat di sini juga ada Housing Start ya, yang dimana sih di sini sebenarnya nggak akan terlalu berpengaruh, tapi ini merupakan data rumah, jadi ataupun data apa sih namanya ya, data perumahan lah ataupun hunian bahasanya, itu kemungkinan akan berpengaruh. Jadi kalau dilihat, jika kita bisa melihat data Producer Price Index ataupun IHP ya, indeks harga produsen, itu masih cukup tinggi ya. Kalau sekarang kan berarti dilihat PPI month of month-nya itu diperkirakan naik dari minus 0,1 ke 0,1. Sedangkan dari segi core PPI-nya juga akan naik dari 0,0 ke 0,1. Ya, kalau kita melihat harga dari produsen itu juga naik ya, berarti otomatis harga untuk ke konsumen juga akan naik. Karena kalau kita lihat kemarin kan CPI-nya itu kan dari 3,4 ke 3,1 ya kalau nggak salah kemarin ya. Karena kalau dilihat kenapa turun, karena data dari produsennya itu hasilnya minus ya.
Data produsen itu hasilnya minus, jadi wajar aja dari 3,4 turun ke 3,1. Kalau hari ini kita bisa melihat data produsen price index ini di atas 0,1 ataupun 0,2, ya intinya itu data harga dari produsen itu bisa lebih tinggi dari data sebelumnya. Ya, ingat data sebelumnya ini minus 0,1 dan 0. Kalau ini lebih tinggi sedikit aja 0,1, 0,2 atau ekstrim 0,3, kemungkinan kita bisa melihat penurunan lebih lanjut dari XAUUSD mungkin sampai ke 1980 ya. Nah, sekarang kalau kalian ingin open pada hari ini, sebenarnya trigger untuk open saya rasa belum ada ya. Karena kita sudah jelas banget punya area support yang ada di harga 2000 dan kita punya resistance become support di harga 1996. Dan ingat 61,8 itu ada di sini ya. 61,8 ada di area support become resistance yang ada di 2012 atau let's say 2013. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell nanti bisa di bawah 1996 ya. Biarkan harga ini turun dulu sampai ke 1996. Nanti bisa ambil posisi sell dengan target saat ini adalah cukup sampai ke 1980. Tapi misalnya harga malah balik lagi ketika sampai 1996, jangan nekat untuk nge-buy juga. Karena sekarang saya pribadi masih untuk dalam kondisi bearish untuk di XAU ya. Jadi kalau harga malah naik lagi ya sampai ke 2000, nanti misalnya di sini harga malah naik sampai ke 2012 dan terjadi konfirmasi, di sini akan bisa ambil posisi sell dengan target sampai ke 1996 ataupun sampai ke 2000, itu it's okay, nggak masalah ya. Untuk stop lossnya nanti jika ingin ambil sell di area 61,8 fib-nya bisa ditaruh di sekitaran 2015 atau di 2017, 18, sekitaran 50 ataupun 60 pip lah, it's okay. Karena targetnya ini lumayan sampai 100 pip. Ya, bisa diperhitungkan seperti itu. Tapi nanti karena harga sekarang kan sedang ngedrop nih. Sedang ngedrop sampai ke 2002,5. Jadi misalnya kalau harga cuma bermain-main sampai dari 2005 sampai 1996 berarti tidak ada trade sama sekali untuk hari ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Jadi ingat, kita perlu kepastian penutupan candle weekly pada hari ini itu seperti apa. Apakah akan bisa di bawah 2000 atau malah akan tutup balik di atas 2000. Oke? Jadi sekian aja dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.